Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita damai sejahtera, sukacita, bahkan juga kebahagiaan sejati. Firman Tuhan pada pagi ini dalam kitab Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dengan semua macam doa dan permohonan. Dengan semua macam doa dan permohonan. Ada orang yang mengatakan bahwa doa yang sungguh-sungguh merupakan cara hidup, bukan hanya dalam keadaan darurat saja. Sahabat di dalam Tuhan, doa ini luar biasa. Saya ingat waktu saya masih ada di kota Medan, dan waktu itu saya melayani di kota Medan. Saya belum berkeluarga. Saya mulai atur waktu saya dan saya mulai bangun kehidupan doa. Saya mulai atur pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Jadi totalnya satu hari bisa 8 jam. Ini luar biasa. Dan saya bisa melihat dan juga merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Saat itu saya melayani di satu gereja dan pelayanannya dari hanya beberapa komsel bisa bertumbuh sampai 16 komsel dan jiwa-jiwa bertambah-tambah. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini luar biasa. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Doa, doa, dan doa. Kita melihat dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Setiap tokoh-tokoh Alkitab atau pribadi-pribadi yang dibahas dalam Alkitab yang memiliki kehidupan doa yang luar biasa, selalu hidupnya berhasil. Selalu hidupnya menjadi sorotan. Selalu hidupnya menjadi berkat. Jadi ini juga boleh menjadi kekuatan buat kita. Untuk kita tidak berjemu-jemu. Atau kita tidak berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan oleh Rasul Paulus, tetaplah berdoa. Jadi doa, bahkan banyak orang mengatakan doa adalah nafas orang percaya. Berhenti berdoa itu berarti kita sedang berhenti berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Karena itu terus tingkatkan kehidupan doa-doa kita. Ya, kita nggak usah kecewa dengan orang-orang yang mungkin atau jemaat-jemaat yang kita layani, kita dorong untuk berdoa. Mereka malas-malasan berdoa. Mari kita terus berdoa sampai terjadi pemulihan. Ada beberapa buku yang mencatat bagaimana kebangunan rohani lahir karena dengan doa. Bagaimana mujizat demi mujizat terjadi karena doa. Saya bisa menyaksikan satu kesaksian. Saya dan istri, bahkan dengan kedua anak kami terus bertahun-tahun kami berdoa. Mungkin keluarga dari istri tidak tahu bahwa kami sedang terus berdoa untuk ada satu bidang tanah di Jakarta Pusat, dan itu kami terus doakan supaya boleh terjadi mujizat dan ada orang yang ingin membeli. Dan luar biasa itu terjadi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Ada orang, perusahaan tiba-tiba mau. Secara manusia impossible, tidak mungkin. Karena rumahnya juga masuk gang, tanahnya masuk gang. Tapi luar biasa, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih. Dan kami bisa merasakan pertolongan Tuhan. Di detik-detik, kebetulan rumah itu dibuat kosan, dan untuk perbaiki lagi kosan itu dananya cukup besar. Tapi lihat, sebelum
itu runtuh, terjadi mujizat. Dan puji Tuhan, akhirnya tempat itu terjual. Dan istri dan keluarga akhirnya berbagi berkat. Nah ini lihat, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Naikkan doa. Sampai saat ini juga saya masih punya doa. Masih punya syafaat-syafaat yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ini akan terus sampai itu terjadi. Bahkan itu pun sudah terjadi. Kita tidak berhenti berdoa. Kita berdoa dan bersyukur selalu. Karena Dia Allah yang ajaib. Doakan. Apa yang kita usahakan doakan. Keluarga kita doakan. Studi anak-anak kita doakan. Kita terus berdoa dan berdoa. Jangan berhenti di dalam doa-doa kita. Kalau kita nggak tahu berdoa harus memulai bagaimana, mari cari hamba-hamba Tuhan. Mulai bertanya, minta diajarin gimana cara membangun kehidupan doa. Sehingga kita bisa berdoa dengan luar biasa. Kalau kita belajar kitab Yakobus, kita akan menemukan Rasul Yakobus itu. Itu lututnya digambarkan seperti lutut onta. Artinya sudah kebal, sudah tebal. Karena Yakobus ini rajin sekali berlutut di hadapan Tuhan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat, mari kita berdoa. Jangan jemu-jemu. Jangan baru sebulan kita berdoa dan apa yang kita doakan belum dijawab, kita berhenti. Baru 6 bulan, baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Mari terus berdoa. Dan hamba-hamba Tuhan yang memberi kesaksian berdoa untuk punya anak sampai ada yang 10 tahun. Saya doakan satu keluarga belum punya anak sudah 6 tahun. Tapi Tuhan mendengar doa itu. Bahkan Tuhan akhirnya kasih anak sampai 3 orang. Sahabat di dalam Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Yesaya 59. Tuhan pasti menyendengkan telinganya. Waktu hidup kita. Hidup dalam kebenaran dan mulai berdoa. Dijamin oleh firman Tuhan bahwa Tuhan pasti mendengar. Karena itu mari kita jangan jemu-jemu. Kalau hari ini ada yang stop berdoa, mari bangun kembali. Doa kembali. Bangun lebih pagi. Tidur lebih malam mungkin karena berdoa. Ini penting. Dan saya yakin mujizat sudah terjadi. Pada saat kita menadahkan kedua tangan kita dan kita berdoa. Turunlah urapan dari Tuhan. Turunlah mujizat. Bartemius, seorang yang buta, blind, tapi dia bisa melihat karena dia berdoa. Doanya instan, sahabat-sahabat. Tapi kita juga tidak tahu apakah Bartemius sudah lama berdoa. Dan waktu Yesus lewat, dia tambah lagi berdoa dan Yesus sembuhkan. Demikian juga kita. Ya mungkin juga ada doa-doa kita yang kita baru naikkan. Langsung Tuhan jawab. Ya praise God. Tapi mungkin ada doa yang sudah bertahun-tahun. Seorang wanita pendarahan 12 tahun baru mendapatkan kesembuhan ilahi. Doanya 12 tahun minta pemulihan. Dari mana datangnya pertolongan? Hanya dari Yesus. Sahabat di dalam Tuhan, mari kita bangun kehidupan doa dan sampai kita melihat kebesaran keajaiban Tuhan. Ini luar biasa. Ini dahsyat sekali dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima jawaban doa, bersyukur dan bersukacitalah karena Allah kita siap mendengar, siap menjawab setiap doa kita. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan.
baik yang sampai pagi ini masih terus bertekun dalam doa, maupun sahabat-sahabat yang sudah berhenti berdoa karena merasa doanya tidak dijawab. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh bangkit kembali dan maju di dalam kehidupan doa. Sampai kami melihat mujizat terjadi. Sampai kami melihat jawaban datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.